Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum ADS ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis kejahatan umum dan penyelesaian tindak pidana di Bandar Lampung tahun 2023. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Egyarta Mivia dengan NIM 123450011 sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya, teman saya Giva Ronanta dengan NIM 123450078 sebagai pemateri bagian infografis. Lanjut. Kenalkan, saya Gracia Yawan Eulika Nababan dengan NIM 123450120. Perkenalkan, saya Nadia Faraz alias Faatin Simbolon dengan NIM 123450092. Kenalkan, nama saya Naila Syafira Roza dengan NIM 123450017. Oke, baiklah. Itulah anggota kelompok kami. Lanjut langsung saja ke bagian materi 1. Akan saya bacakan, yaitu studi kasus permasalahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terkait kejahatan umum di Bandar Lampung pada tahun 2023, tercatat berbagai jenis tindak pidana dengan tingkat penyelesaian yang beragam. Jenis kejahatan seperti pencurian dan pemberatan sebanyak 639 kasus, namun tingkat penyelesaiannya hanya mencapai 389 kasus. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam proses penegakan hukum. Beberapa kasus ada yang tindak penyelesaiannya melebihi kejahatan umum yang memungkinkan mencakup penyelesaian kasus dari tahun sebelumnya. Tingkat penyelesaian kasus yang bervariasi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan, seperti kompleksitas kasus dan sebagainya. Lalu ada beberapa jenis kejahatan yang memiliki jumlah penyelesaian yang lebih tinggi dari jumlah kasusnya di tahun yang sama, seperti kasus pemerkosaan dengan 10 kasus baru namun 20 penyelesaian, senjata tajam dengan 36 kasus baru dan 55 penyelesaian, serta senjata api dengan 1 kasus baru dan 9 penyelesaian. Hal ini memungkinkan menunjukkan kasus-kasus dari tahun sebelumnya. Boleh dilanjut slide berikutnya. Dari studi kasus permasalahan yang sudah dibacakan sebelumnya, kami mendapat rumusan masalah. Yang pertama, itu adalah jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2023. Yang kedua, itu apakah ada perbedaan signifikan dalam kemampuan penyelesaian kasus dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Yang ketiga itu bagaimana pola kejahatan terkait penggunaan senjata, tajam, dan api, serta ancaman teror di Bandar Lampung tahun 2023. Yang keempat, itu apa dampak sosial dan ekonomi dari tingkat kejahatan umum terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Oke, selanjutnya itu kendala yang dihadapi dalam kasus. Kendala yang dihadapi dalam kasus ini tuh ada 3. Yang pertama ada keterbatasan data. Data yang disediakan oleh BPS biasanya hanya mencakup gambaran umum, seperti jumlah kasus dan tingkat penyelesaiannya. Namun, kurangnya detail terkait lokasi spesifik, waktu kejadian, atau faktor penyebab seringkali menjadi hambatan dalam melakukan analisis yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, ada konsistensi data. Data yang tersedia mencakup periode waktu yang lebih panjang atau tidak diperbarui secara real time, sehingga dapat berdampak pada tingkat akurasi ketika digunakan dalam analisis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada visualisasi. Tantangan dalam visualisasi terletak pada menyusun infografis yang sederhana, mudah dipahami, namun tetap mampu menyampaikan seluruh informasi penting tanpa membingungkan audiens. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah sebaran penarikan contoh atau sampling distribution dengan melibatkan pendekatan kuantitatif serta kualitatif berbasis data resmi. Informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Bandar Lampung pada subjek statistik demografi dan sosial bagian hukum dan kriminal. Informasi tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. Dalam kasus ini, digunakan distribusi PDF untuk menganalisis pola distribusi jumlah kejahatan pada tahun 2023 di Bandar Lampung. Pada data jumlah tindak pidana pada tahun 2023 ini, sebagian besar kategori kejahatan memiliki jumlah kasus yang rendah.
Namun, ada beberapa kategori yang menonjol dengan jumlah kasus tinggi. Selain itu, dalam kasus ini digunakan juga bar chart untuk memvisualisasikan jumlah penyelesaian tindak pidana di setiap kategori kejahatan pada tahun 2023. Dengan bar chart ini dapat dilihat bahwa kejahatan ekonomi seperti penggelapan dan penipuan juga menonjol, sementara jenis kejahatan lainnya memiliki distribusi yang lebih merata atau lebih rendah. Grafik tersebut menggambarkan distribusi probabilitas atau PDF jumlah kejahatan pada tahun 2023 di Bandar Lampung. Sebagian besar kejahatan memiliki jumlah yang relatif rendah, dapat dilihat dari puncak yang sangat tajam di awal grafik. Ini menunjukkan bahwa mayoritas jenis kejahatan terjadi dalam frekuensi yang kecil, seperti pembunuhan, penculikan, dan beberapa kejahatan lain dengan jumlah kasus yang dikit. Namun, terdapat penurunan bertahap di sisi kanan grafik yang mengindikasikan bahwa ada beberapa jenis kejahatan dengan jumlah kasus yang lebih tinggi, seperti lain-lain kejahatan yang ada 2020 kasus, pencurian dan pemberatan 639 kasus, dan juga serta juga penipuan 631 kasus. Nah, di sini ditampilkan grafik, kedua grafik ini menunjukkan bar chart ini menunjukkan jumlah tindak pidana yang diselesaikan dan jumlah tindak pidana secara keseluruhan pada tahun 2023 berdasarkan jenis kejahatannya. Grafik pertama berjudul penyelesaian tindak pidana tahun 2023. Menunjukkan jumlah kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan untuk setiap jenis kejahatan. Terlihat bahwa beberapa kategori kejahatan seperti lain-lain kejahatan memiliki jumlah penyelesaian kasus yang sangat tinggi dibandingkan kategori lainnya, seperti kategori seperti senjata api, senjata tajam, dan perjudian memiliki jumlah kasus yang lebih rendah. Bar chart yang kedua ini judulnya adalah jumlah tindak pidana tahun 2023. Menunjukkan jumlah total kejahatan yang terjadi pada tahun 2023 untuk setiap kategori. Data ini mencakup seluruh kejadian tanpa memperhatikan apakah kasus tersebut sudah diselesaikan atau belum. Dari grafik ini terlihat bahwa jenis kejahatan dengan jumlah kejadian tertinggi adalah lain-lain kejahatan, diikuti oleh penggelapan dan pencurian dengan pemberatan. Penyelesaian kasus yang lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun yang sama bisa terjadi karena adanya penyelesaian kasus dari tahun-tahun sebelumnya yang baru selesai pada tahun 2023. Contohnya kasus pembunuhan yang tercatat hanya 2 kasus pada tahun 2023, tetapi penyelesaian kasusnya mencapai 5 kasus. Ini menunjukkan bahwa ada 3 kasus pembunuhan dari tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan pada tahun ini. Oke, lanjut di upaya nyata. Di nomor 1, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar dapat mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya tingkat kriminalitas. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan, terutama pada malam hari dan di lokasi yang sepi. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejahatan dengan membangun program-program partisipasi masyarakat. Contohnya adalah kampanye kesadaran keamanan, pendidikan hukum di sekolah, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu yang keempat, evaluasi dan perbaikan terus-menerus atas program pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang telah dijalankan pemerintah. Lalu yang terakhir, kerjasama antara pihak keamanan dan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih efektif. Dari analisis yang telah kita lakukan, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan data tahun 2023, kejahatan umum di Bandar Lampung menunjukkan pola yang signifikan dengan total 4.548 kasus, di mana 2.836 kasus berhasil diselesaikan.
Kejahatan terkait harta benda, khususnya pencurian dan pemberatan, yaitu 639 kasus, penipuan 631 kasus, penggelapan 545 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 470 kasus menjadi yang paling tertinggi. Beberapa jenis kejahatan memiliki tingkat penyelesaian yang melebihi jumlah kasus baru, seperti kasus pemerkosaan, 10 kasus dengan 20 penyelesaian, dan kasus senjata tajam yaitu 36 kasus dengan 55 penyelesaian. Kejahatan serius seperti pembunuhan dan perdagangan orang tercatat relatif rendah, masing-masing hanya 2 dan 1 kasus. Sementara itu, kategori lain-lain kejahatan atau kejahatan yang lainnya mencatatkan angka tertinggi dengan 2020 kasus. Tantangan utama dalam penanganan kejahatan ini yaitu meliputi kesenjangan antara jumlah kasus dan penyelesaiannya, terutama untuk kejahatan properti yang membutuhkan peningkatan upaya penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Nah, berdasarkan data dari BPS tahun 2023, terdapat perbedaan antara jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan dengan kemampuan penyelesaiannya. Jumlah laporan kejahatan yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan penyelesaian yang memadai. Misalnya, untuk kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu 639 laporan yang masuk, tapi hanya 389 kasus yang berhasil diselesaikan. Jadi, ini menunjukkan bahwa sekitar 39% kasus tersebut belum terselesaikan. Perbedaan-perbedaan itu mencerminkan beberapa tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan kompleksitas penyelidikan, terutama untuk kejahatan yang membutuhkan investigasi mendalam. Selain itu, kejahatan seperti penganiayaan atau kekerasan fisik cenderung memiliki tingkat penyelesaian yang lebih tinggi, mungkin karena bukti yang lebih mudah diperoleh atau karena pelaku dan korban seringkali saling mengenal atau mempermudah investigasi. Nah, dari sini, secara sosial, tingginya angka kejahatan dapat menciptakan rasa tidak aman, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan memengaruhi kualitas hidup, terutama di wilayah-wilayah rawan kriminalitas. Dampak ekonomi terlihat dari kerugian material akibat pencurian atau perampokan, peningkatan biaya untuk keamanan pribadi dan properti, serta penurunan investasi lokal karena persepsi resiko keamanan yang tinggi. Dah. Oke, baiklah, begitu saja presentasi dari kami. Untuk kekurangan kesalahan kata-kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifarananta, NIM 123450078 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan poster tugas besar mata kuliah ADS, yaitu poster CBL yang berjudul Kejahatan dan Penyelesaian Tindak Pidana. Nah, pada poster ini, kita akan membahas fenomena sosial kejahatan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2023. Tentunya, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Lampung, Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, penipuan, dan bentuk kejahatan lainnya. Bisa dilihat pada bagian atas terdapat grafik jumlah tindak pidana berdasarkan jenis kejahatan. Grafik ini menunjukkan bahwa curanmor, penggelapan, dan penipuan menjadi jenis kejahatan dengan jumlah kasus yang signifikan. Hal ini menyoroti tantangan utama terkait kejahatan ekonomi dan pencurian di daerah tersebut. Sebuah grafik distribusi PDF juga menggambarkan bahwa sebagian besar kejahatan terjadi pada jumlah rendah, meskipun ada kelompok kejahatan dengan jumlah yang lebih tinggi. Bagian berikutnya, pada bagian bawah, menampilkan data penyelesaian tindak pidana pada tahun 2023. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kategori lain-lain memiliki jumlah penyelesaian kasus tertinggi dengan lebih dari 1.000 kasus. Statistik uji chi-square bernilai 0 dan p-value bernilai 1 menunjukkan bahwa distribusi proporsi penyelesaian kejahatan tidak signifikan. Artinya, hasil penyelesaian kasus tersebut sesuai dengan ekspektasi distribusi. Kemudian pada bagian bawah terdapat persentase jenis kejahatan tertinggi yang ditampilkan dalam diagram lingkaran. Kejahatan lain-lain mendominasi dengan persentase
44%, diikuti oleh pencurian dan pemberatan 14%, penipuan 14%, penggelapan 12%, dan curanmor 12%. Keseluruhan poster ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan penyelesaian kasus kejahatan di Bandar Lampung, serta menyoroti pentingnya penanganan kejahatan ekonomi dan pencurian. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.